Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryanda dengan NIM 19232028. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Musik. Baiklah, saya akan melaksanakan ujian tengah semester, yaitu mempresentasikan atau menjelaskan salah satu kurikulum yang ada di Indonesia, kemudian mencari perbedaan antara kelebihan kekurangan kurikulum tersebut. Baiklah, lanjut. Apa itu kurikulum? Istilah kurikulum yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga yang berasal dari kata karil, yaitu pelari atau kuril atau tempat pacuan. Pada saat itu, pengertian kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari sampai ke garis finish. Dan sekarang kurikulum adalah perangkat rencana atau pengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian juga KTSP yang merupakan penyempurna dari kurikulum 2004 atau KBK adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan sekolah. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Tujuan terbentuknya kurikulum KTSP: meningkatnya mutu pendidikan melalui Kementerian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sesama pendidik tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Kemudian, landasan hukum kurikulum KTSP ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 dan kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdeknas). Selanjutnya PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Kemudian prinsip penilaian. Prinsip penilaian dalam kurikulum KTSP ini adalah penilai yang ditunjukkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Kemudian penilaian menggunakan acuan kriteria, yakni berdasarkan pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hasil penilaian ditindaklanjuti dengan program remedial kalau mahasiswa itu tidak mencapai minimal kriteria ketuntasan dalam program pengayaan. Kemudian harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Penilaiannya harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Karakteristik kurikulum KTSP ini adalah KTSP menekankan pada ketercapaiannya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. KTSP berorientasi pada hasil belajar dalam kurung learning outcomes dan keberagaman. Selanjutnya, menekankan pada proses dan hasil belajar supaya menggunakan satu pencapaian suatu kompetensi, dan bukan hanya guru tetapi pembelajaran lainnya yang memenuhi unsur deduktif. Baiklah, ini adalah perbandingan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan kekurangan antara kurikulum KTSP tersebut. Yang pertama A. Kelebihan KTSP. Pertama, kelebihan KTSP ini mendorong terwujudnya ekonomi sekolah
dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam menyelenggarakan program-program pendidikan. Ketiga, kurikulum yang sangat humanis yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan isi konten kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah maupun siswa dan juga kondisi daerahnya masing-masing. Dan selanjutnya yaitu kekurangannya. Kekurangan kurikulum KTSP. Dalam pelaksanaan kurikulum KTSP ini, selama kurang lebih dari 7 tahun dari semenjak tahun 2006 sampai 2013, KTSP dipandang sejumlah kalangan memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan menjabarkan kurikulum KTSP ini pada suatu satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, kurangnya fasilitas atau sarana prasarana di mana masih banyak sekolah atau lebih tepatnya sekolah di pedalaman hingga kini masih kurangnya fasilitas. Contohnya seperti perpustakaan. Yang ketiga, banyak guru yang tidak memahami tentang kurikulum KTSP-nya ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.